Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Fakih dari Sosio kelas A dengan NIM 221 dan berikut teman saya. Saya Ibnu Jatikesuma Atmianto dengan NIM 199. Uh, Langsung saja. Peraturan dan regulasi di bidang IT. Pendahuluan, di era digital, teknologi informasi IT menjadi tulang punggung dari berbagai sektor kehidupan. Namun, penggunaan IT harus diimbangkan dengan peraturan dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak individu, menjaga keamanan data, serta memastikan tata kelola teknologi yang baik. Berikut adalah gambar dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada 27 Oktober 2016. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UUD nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang diubah yaitu pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2 dan 31. Regulasi pada bidang IT hadir sebagai solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Peraturan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak individu, tetapi juga memastikan keamanan data sistem IT, lalu mengatur penggunaan teknologi secara etis, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan teknologi. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, penggunaan teknologi dapat diarahkan untuk memberikan manfaat maksimal tanpa melanggar norma hukum dan etika yang berlaku. Selain itu, regulasi IT memberikan kerangka hukum yang menjadi dasar bagi pelaku industri teknologi, pemerintah, dan masyarakat dan mengadopsi teknologi secara bertanggung jawab. Pentingnya regulasi ini semakin terasa di tengah maraknya isu-isu global seperti penyebaran berita palsu, pencurian data pribadi, dan serangan cyber security yang menargetkan institusi penting. Oleh karena itu, memahami dan mematuhi peraturan di bidang IT adalah langkah strategis untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, inovatif, dan inklusif. Dari latar belakang tersebut, maka akan dibahasnya tujuan utama regulasi IT serta pemahaman peraturan yang berlaku di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta pentingnya penerapan regulasi ini untuk menjamin keamanan dan keadilan pada era digital ini. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan regulasi IT yang pertama adalah untuk perlindungan data dan juga privasi, yaitu menjamin privasi dan keamanan data pribadi pribadi pengguna teknologi informasi, lalu mencegah penyalahgunaan data yang dapat merugikan individu maupun kelompok masyarakat. Lalu yang kedua yaitu keamanan sistem IT. Keamanan sistem IT sendiri memberikan standar keamanan untuk melindungi infrastruktur digital dari serangan cyber dan juga mendorong pengembangan sistem yang tahan terhadap ancaman teknologi modern. Lalu tujuan regulasi IT yang ketiga adalah kepastian hukum, yaitu membuat aturan yang jelas sehingga semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam penggunaan teknologi informasi, serta mengatur penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan teknologi. Lalu transparansi, mendorong pengelolaan teknologi yang dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Mengurangi risiko penyalahgunaan teknologi dengan meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaannya. Selanjutnya yaitu yang kelima adalah tata kelola teknologi yang etis, yaitu menjamin bahwa teknologi digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dan tidak melanggar norma sosial maupun hukum. Memastikan bahwa pengembangan dan penggunaan teknologi memperhatikan dampak sosial dan juga lingkungan. Yang keenam yaitu inklusivitas dan keadilan, meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi dan termasuk kelompok yang kurang terlayani, serta mendorong kesempatan dalam pemanfaatan teknologi. Dan juga tujuan yang terakhir yaitu mendorong inovasi yang bertanggung jawab, mendukung pengembangan teknologi baru dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, privasi, dan juga etika. Dan juga memberikan ruang bagi pelaku industri untuk berinovasi dalam batasan hukum yang telah ditetapkan. Untuk peraturan IT di Indonesia sendiri terdapat beberapa, yaitu yang pertama Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008
dan juga revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berisi yaitu mengatur transaksi elektronik, perlindungan data, sanksi atas kejahatan digital, dan sebagai contoh yaitu pelanggarannya penyebaran hoax, pencemaran nama baik atau hacking, penyebaran hoax yang meresahkan masyarakat, pencemaran nama baik melalui media elektronik, dan juga aksi peretasan atau hacking terhadap sistem IT. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang berisi dan juga mengatur penyelenggaraan sistem dan juga transaksi elektronik atau PSTE. Menetapkan bahwa data penting harus disimpan di dalam wilayah Indonesia untuk menjaga kedaulatan data. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 yang berisi menjamin perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia, mengatur pengumpulan, pengelolaan, pemusnahan data secara aman, dan memberikan pedoman kepada perusahaan dalam menangani data penggunaan secara legal dan juga etis. Lalu yang keempat adalah Keamanan Cyber atau BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, yang mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman cyber. Lalu yang terakhir yaitu tantangan dan pentingnya penerapan regulasi IT di Indonesia, yaitu yang pertama adalah tantangannya kurangnya literasi digital masyarakat, serangan cyber yang semakin kompleks, dan juga ketidakpatuhan perusahaan terhadap aturan di Indonesia, dan pentingnya penerapannya adalah memastikan transaksi digital yang aman, membangun kepercayaan masyarakat pada teknologi, dan yang terakhir yaitu mendukung inovasi yang bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.